Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1996 menghancurkannya. Belum lagi, campur tangan daerah terlarang membuat semua klan prasejarah mati dalam sekejap. Mereka sangat yakin jika terjadi perang di pihak mereka, saat berikutnya mereka akan disambut oleh pengeboman lebih dari 100 orang ekstrim. Prajurit Kaisar pada saat itu, para biarawan dari surga jika mereka menyerang mereka dalam kelompok, klan Desolate besar tidak akan sesederhana terluka parah, dan mereka mungkin akan musnah dari 9 klan. Poin ini bukannya tanpa preseden, klan ular tua adalah pelajaran berdarah dari masa lalu. Suku Honghuang jujur, tetapi mereka semua gemetar karena amarah. Sampai sekarang, mereka tidak mengerti bahwa mereka, suku Honghuang, memiliki keunggulan absolut, tetapi mereka berada dalam situasi ini dalam keadaan linglung. Ye Chen, itu semua Ye Chen. Untuk beberapa alasan, ujung tombak mereka semua mengarah ke Ye Chen. Karena kelahiran Ye Chen, suku prasejarah mengalami kemunduran lagi dan lagi. Semua buku besar sebelumnya dan selanjutnya semuanya ada di kepala Ye Chen. Niat membunuh terhadap Ye Chen juga telah mencapai titik di mana ia tidak dapat ditahan. Gerbangnya akan ditutup, kenapa kamu tidak keluar? Di sini, Kui Niu dan Kaisar Kera kecil berhenti membuat Hong Huang kesal, dengan mata bulat besar menatap lurus ke pintu keluar. Kamu tidak akan tersesat. Aku tidak tahu berapa banyak putraku dari Kaisar Surgawi yang masih hidup. Terlalu banyak senior, mata mereka penuh kekhawatiran. Ledakan. Di tengah diskusi, ledakan terdengar ke arah pintu keluar. Di bawah perhatian semua orang, 3 sosok terbang satu demi satu. Mereka masih terlihat persis sama. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah 3 kaisar kembar yang mengepung Ye Chen di reruntuhan Tianzun. Setelah itu, sosok-sosok terus terbang keluar dari reruntuhan, termasuk Kaisar Surga dan Kaisar Ras Prasejarah, masing-masing dalam keadaan yang lebih menyedihkan dari yang lain, dan yang terburuk adalah Mingjue, separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Kabut darah, dan Kaisar Prasejarah yang tubuh fisiknya hampir roboh. Mereka tampaknya telah dikalahkan, dan semua orang di kuartal itu tertegun. Ledakan. Ledakan. Begitu banyak orang keluar ke samping, tetapi masih ada ledakan di reruntuhan, seolah-olah seseorang sedang berkelahi. Engah. Saat berbicara, seseorang terbang keluar lagi, berlumuran darah, darah mengalir, otot dan tulangnya terlihat, dan sosok manusia telah menghilang, tidak lain adalah Ye Chen, tubuh suci. Semua tubuh suci yang tak terkalahkan dari level yang sama telah ditembakkan. Ada keributan di segala arah, dan mereka semua menatap ke pintu keluar reruntuhan, ingin melihat siapa sebenarnya yang merobohkan begitu banyak kaisar dari seluruh dunia, bahkan Ekaristi. Sekali lagi, sosok buram keluar dari reruntuhan, menginjak Daoyun selangkah demi selangkah, mungkin tubuh peri itu seberat gunung, dan setiap langkah yang dia ambil, langit berbintang bergemuruh. Rambut merahnya berserakan, diwarnai dengan awan peri berwarna-warni, menginjak laut abadi, memegang pedang peri berlumuran darah, pembunuh dan kejahatan, menakjubkan dan dingin hidup berdampingan, seperti Ratu Dunia, dan seperti pembunuh berdarah dingin, wajah tiada taraf, tidak melihat emosi manusia, mata indah yang seharusnya jernih itu, hitam pekat, seperti lubang hitam, dan Anda tidak bisa melihat ke bawah sekilas. Kata kutukan di antara alis dan garis dewa di dahi adalah yang paling mencolok, yang satu melambangkan kutukan, dan yang lainnya melambangkan darah ekstrim. Dongshen Yaoqi, Jining Suang. Kuartet secara kolektif membeku, mulut mereka terbuka, mereka sudah lama tidak sembuh, dan semuanya membatu. Untuk sesaat, keterkejutan, keraguan, dan kebingungan menyelimuti wajah dunia. Mereka terkejut mengapa Jining Suang begitu kuat, dan juga bertanya-tanya mengapa dia mengejar dan membunuh Ye Chen. Dia bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi di reruntuhan dari Tianzun begitu banyak kaisar dikalahkan, tapi dia masih berdiri. Ini sangat bodoh. Kaisar Kera kecil menggaruk bulu monyet. Pelacur ini gila. Kui Niu menggaruk kepalanya dengan keras, bahkan anak ketujuh telah dianiaya begitu parah. Melihat penampilannya, dia tidak diragukan lagi berada di dunia batas darah. Tidak heran bahkan Ye Chen pun bukan cocok. Kutukan. Ibu peri Yaoqi berbisik, matanya yang indah menyipit sedikit, dan alisnya yang cantik juga sedikit mengernyit, menatap kata kutukan di antara alis Jining Suang. Kutukan yang sangat menakutkan, dan kekuatan kutukannya sangat misterius.
Itu harus dikendalikan. Qi Yangzi merenung. Kalau tidak, aku juga tidak akan menyerang Ye Chen. Cahaya langit 7 warna, dikutuk oleh Zhu Xian. Jiang Taixu mengerutkan kening. Sungguh kecelakaan. Orang-orang prasejarah juga terkejut, mereka semua memiliki mata berbisa. Dapat dilihat bahwa Jining Suang telah dikutuk, dan dia juga dapat melihat bahwa dia telah membuka batas darah. Tubuh suci kuno telah dikalahkan, siapa lawannya? Terlebih lagi, tubuh suci kuno, dia harus mati. Selain kagum, mata pembangkit tenaga prasejarah berkedip dingin. Bakat Jining Suang menakutkan. Jika keberadaan seperti itu diberikan cukup waktu, itu pasti akan menjadi dunia raksasa terkemuka. Bagi Hong Huang, ini adalah bencana besar, dan karena ini adalah bencana, ia harus dicekik di buayan sebelum tumbuh dewasa. Bersenandung. Di tengah diskusi, langit berbintang bergetar, dan gerbang reruntuhan Tianzun benar-benar tertutup, menghilang dari kejadian itu, hanya menyisakan lautan yang kacau, masih berkeliaran di langit berbintang, dan terkadang gelombang yang bergolak. Dan Jining Suang adalah satu-satunya yang berdiri di lautan kekacauan. Segel. Dengan suara wanita yang agung, cahaya peri yang indah jatuh langsung dari ketiadaan dan mendarat di Jining Suang. Itu adalah teknik rahasia penyegelan yang memenjarakan Jining Suang. Orang yang bergerak adalah kuasi Kaisar Dacu, dan Dong Huang Taixin datang sendiri. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan oleh tubuh Dharma. Karena itu terkait dengan Zhu Xianjian, dia tidak punya pilihan selain menekan Jining Suang secara langsung. Ye Chen batuk seteguk darah, terhuyung berdiri, dan melihat bahwa Jining Suang ditekan, dan menghela nafas lega di reruntuhan. Dia adalah seorang ratu, tak terkalahkan, tetapi di luar reruntuhan, dia hanyalah seorang suci raja, bahkan dalam keadaan batas darah. Juga sulit untuk menghentikan penindasan seorang kaisar semu. Jining Suang berdiri dengan anggun, seperti patung es, tidak bergerak, mengabaikan segala arah, dan hanya menatap Ye Chen dengan ekspresi kusam. Dia benar-benar tersenyum aneh pada Ye Chen. Ketika Ye Chen melihatnya, suasana hatinya bergetar, dan firasat buruk muncul dengan santai. Kamu ingin menyelamatkannya, tapi aku ingin menghancurkannya. Jining Suang sedikit membuka bibirnya, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebenarnya Zhu Xianjian yang mengatakannya dia. Begitu kata-kata itu jatuh, kata kutukan di alis Jining Suang berubah bentuk dan berevolusi menjadi kata kepunahan. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah, dan dia bergegas melintasi langit berbintang, seolah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, begitu dia melangkah ke lautan kekacauan, dia dikejutkan kembali oleh kekuatan yang tak terlihat. Ye Chen, nikmati pemandangan indah ini, kata Zhu Xianjian lagi, penuh kekuatan sihir. Ketika selesai berbicara, saya melihat cahaya abadi mekar di alis Jining Suang, dan kekuatan kepunahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh peri terkubur menjadi abu dalam sekejap, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Tidak. Mata Ye Chen menonjol, ditutupi dengan darah merah, menyeret tubuh suci berdarah untuk bergegas maju, kata, tidak, adalah raungan dari jiwa, raungan itu menyedihkan, mengguncang langit berbintang. Namun, di saat lain, tubuh asli Yuan Shen Jining Suang juga berada di bawah kata, hancur, benar-benar musnah, dan berubah menjadi gumpalan awan, yang memang sangat indah, menghiasi langit berbintang. Semuanya terjadi terlalu cepat, belum lagi para biksu Sifang, bahkan Dong Huang Taixin tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu telah terkubur dan menjadi debu sejarah. Ahaa! Ye Chen menjadi gila, bergegas ke lautan kekacauan seperti orang gila, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tapi apa yang dia tangkap ditakdirkan untuk menjadi ketiadaan. Wanita bernama Jining Suang sudah terkubur di lautan kekacauan, hanya menyisakan noda darah pakaian peri, yang jatuh di depan Ye Chen, adalah milik Jining Suang. Ye Chen mengambil pakaian peri, tetapi pingsan di lautan yang kacau, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, darah dan air mata mengalir deras. Dia meninggal, Jining Suang meninggal, kekasih di kehidupan sebelumnya, suami dan istri di kehidupan ini, menunggu reinkarnasi besar, dan menunggu cintanya di kehidupan ini, tetapi Tuhan mempermainkan dan membuat cinta itu penuh lubang. Apakah itu sakit? Itu semua salahmu. Dalam kegelapan, sepertinya ada tawa samar, tidak bermoral. Itu adalah pedang eksekusi abadi lagi, tawa memenuhi langit berbintang, dan itu penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, menyiksa jiwa Ye Chen, menyeretnya ke lantai 18 neraka sebelum dia bisa bereinkarnasi selamanya. Episode 1997 Bunuh Bersih. Pada saat ini, langit berbintang jatuh ke dalam keheningan yang sunyi dan mematikan. Semua orang melihat laut yang kacau. Di laut yang kacau, Ye Chen berlutut di sana,
memegangi pakaian peri Jining Suang, air mata mengalir di wajahnya. Para biarawan surga tidak tahan, dan mereka semua menghela nafas. Perubahan mendadak itu mengejutkan banyak orang, dan seorang ratu yang tak tertandingi mati begitu saja. Mati. Ribuan ninji, meskipun dipatahkan oleh raungan, semua kaisar prasejarah, terbunuh ke dalam lautan kekacauan, dan Jining Suang mati, sungguh mengejutkan. Jika Ye Chen terbunuh bersama-sama, itu akan sempurna. Lo, Ye Chen masih terbenam dalam rasa sakit saat ini, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya saat ini. Selama Ye Chen mati, mereka tidak peduli dengan prosesnya. Bajingan. Kaisar surga sangat marah, dan kemudian bergegas ke lautan kekacauan. Melihat ini, Dong Huang Taixin melintasi langit berbintang dalam satu langkah. Ibu abadi Yao Qi, 7 putra Dong Hua dan banyak kaisar semu lainnya ingin melangkah ke lautan kekacauan. Jining Suang meninggal, tetapi Ye Chen tidak dapat dimusnahkan juga. Pria kuat itu juga bergerak, dan berangkat di depan mereka. Sosok gelap itu menghalangi Dong Huang Taixin dan yang lainnya di depan lautan yang kacau. Hanya bercanda, dia akhirnya mengambil kesempatan bagus untuk membunuh Ye Chen. Biarkan langit membuat masalah, Ye Chen harus mati. Minggir. Dong Huang Taixin mendengus dingin. Generasi yang lebih muda menang, tetapi generasi yang lebih tua menghindarinya. Kaisar Hong Huang semu mencibir. Kamu, bunuh. Pedang berada di ambang perang, tetapi di lautan kekacauan, Kaisar alam liar menyeringai dan menembak satu demi satu, cetakan telapak tangan, lampu pedang, dan senjata ajaib, sangat menekan Ye Chen. Seperti yang mereka pikirkan, Ye Chen masih tenggelam dalam rasa sakit saat ini, dan dia mengabaikan serangan di belakangnya. Ledakan. Ledakan. Ye Chen langsung tenggelam oleh serangan di seluruh langit, dan ketika gelombang kacau menghilang, dia tidak lagi terlihat. Mati, mati. Kaisar Hong Huang tertawa, marah karena kegembiraan, wajahnya mengerikan. Sialan. Putra-putra Kaisar surga tiba, dengan aura pembunuh. Karena kamu di sini, jangan pergi. Taring Kaisar Hong Huang semuanya terbuka, dan hampir 60 kaisar berteriak, dan mereka semua menekan. Jining Suang sudah mati, dan Ye Chen terbunuh. Putra Kaisar kelas juga dihancurkan, sehingga generasi muda surga, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Pertempuran hebat tiba-tiba pecah, mengguncang lautan yang kacau dan membuat ombak menjadi mengerikan. Dapat dilihat bahwa subkelas dari Kaisar surga benar-benar inferior, dan jumlahnya lebih rendah, masing-masing adalah barisan 1v4. Melihat pemandangan ini, para tetua surga bergegas maju satu demi satu. Generasi yang lebih muda menang, dan generasi yang lebih tua menghindar. Semua orang kuat dari suku prasejarah tersenyum licik. Tentara gelap dan prasejarah memblokir kekacauan. Orang tua itu menyeberangi kolam guntur. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa kuasi kaisar yang melihat ke arah benua Xuan Huang, menggunakan transmisi suara dari tentara kaisar yang ekstrim, bermain dengan rasa menggoda. Saya harap rekan-rekan Taois di daerah terlarang daerah akan diperlakukan sama. Benar saja, begitu mereka mengatakan ini. Ke arah benua Xuan Huang, ada prestise kaisar menyebar, dan lebih dari 100 tentara kaisar gemetar, artinya jelas, generasi muda perkelahian, generasi yang lebih tua menghindari, atau mereka akan mati. Area terlarang harus diperlakukan sama. Jika seseorang mendukung surga, menyebabkan kekacauan, dan serangan maut, itu akan menjadi perang yang akan melanda seluruh dunia manusia. Pada saat itu, bahkan 5 area terlarang tidak akan dapat dihentikan. Para tetua langit mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mata mereka merah. Arti prasejarah terlalu jelas. Sayangnya, mereka tidak bisa membantu. Anak-anak muda dari surga, bunuh aku. Kui Niu meraung, dan dengan kapak perang di tangannya, dia menyerbu ke lautan kekacauan. Di sampingnya, Kaisar Kera kecil juga mengeluarkan batang besi emas hitam, matanya yang berapi-api dan mata emasnya bersinar terang. Dengan mereka berdua memimpin, generasi muda Zutian akan mengikuti satu demi satu. Jika para tetua Zutian tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, maka generasi muda akan datang. Dalam hal ini, orang-orang Hong Huang sadar, dan mereka semua menyingkir, berharap semua keturunan surga akan membunuh mereka. Karakter kelas 3 ini akan menjadi lawan dari tingkat putra kaisar, dan mereka akan mati begitu saja. Jangan mencari kematian. Para senior surga mengambil tindakan satu demi satu untuk menghentikan mereka. Itu adalah pertempuran di tingkat kaisar. Mereka bahkan tidak bisa mencapai tingkat pangeran. Akan sia-sia bahkan untuk masuk. Engah, engah, engah. Langit berbintang saling berhadapan, dan lautan kekacauan penuh dengan darah. Putra-putra kaisar surga sering berdarah, jumlahnya benar-benar ditekan, dan sulit untuk melawan serangan prasejarah. Keluar, cepat keluar.
Hong Huang memblokir jalan, tetua langit tidak bisa masuk, jadi mereka harus berteriak serempak. Jumlah kedua belah pihak sangat tidak seimbang. Jika pertarungan berlanjut, Kaisar Surga akan menghapus lautan kekacauan. Namun, untuk panggilan mereka, Kaisar Surga mengabaikan panggilan mereka, dan mereka masih berjuang keras, semuanya bermata merah, dan mereka tidak berencana untuk keluar, mereka ingin bertarung sampai mati di laut dari kekacauan. Aduh, aku pergi. Qiangzi menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, dia tidak menyangka Kaisar Surga begitu keras kepala. Dibandingkan dengan para biksu surga, orang-orang kuat Hong Huang tertawa bahagia, menikmati huru-hara para kaisar dan putra dengan santai. Hong Huang menderita kerugian besar dalam relik Tianzun. Sekarang Jining Xuang dan Ye Chen pergi, para kaisar surga akan segera menyusul. Kejutan nyata. Bunuh dengan bersih. Kaisar Hong Huang tertawa dengan tidak hati-hati, bersemangat seperti anjing gila. Sekte kaisar dan makhluk abadi sering muncul, menghantam laut yang kacau dan ombak yang bergulung, dan juga memukul kaisar surga untuk mengeluarkan darah dari langit berbintang. Seperti ini turun, dalam 1/4 jam, Kaisar Surga akan binasa. Pertarungan berjalan lancar, seseorang mengerutkan kening dan melihat ke arah kehampaan. Di sana, tetesan darah emas berkumpul menjadi untaian, menyatu menjadi satu, membentuk sosok manusia yang kabur, cahaya keemasan terang, seperti putaran matahari yang terik. Ekaristi. Para kultivator surga tertegun sejenak, melihat melalui wajah asli orang itu, bukankah Ye Chen yang dimusnahkan tadi? Benar, Ye Chen lah yang membentuk kembali tubuh suci itu. Penampilannya membuat semua biksu di langit heboh. Bagaimana mungkin orang kejam yang membantai kaisar dibunuh dengan begitu mudah? Dia adalah Ye Chen, penguasa suci surga, komandan Chu yang agung, dan dewa perang yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin? Pria kuat prasejarah itu sedikit menyipitkan matanya, senyumnya menghilang, dan wajahnya menjadi suram lagi. Ini tidak mungkin. Kaisar Hong Huang juga meraung, hampir 60 kaisar menyerang, barisan yang luar biasa, itu cukup untuk menghancurkan kaisar tingkat suci dalam sekejap, tetapi gagal menghancurkan Ye Chen tingkat suci. Aku bilang kamu masih hidup. Aku bilang kita tidak akan masuk. Ming Jue mengutuk, batuk darah, dan tidak bisa diam. Dia seorang diri memilih 4 kaisar prasejarah dan hampir musnah. Putra kaisar Zutian lainnya tidak jauh lebih baik. Melihat sekeliling, tidak ada yang berdarah. Lebih dari selusin orang mengalahkan hampir 60 kaisar di masa lalu. Saudaraku, hitunglah, saudara ketujuh akan kehilangan kesabaran, kataku ini penuh arti. Jadi bagaimana jika kamu masih hidup, aku akan membunuhmu juga. Seorang kaisar prasejarah mendesis, bergegas ke Xingtian, dan langsung menyerang Ye Chen. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, jadi bagaimana jika tubuh suci tidak mati, tidak ada yang lebih dari tingkat putra kaisar di surga. Tetapi klan prasejarahnya, dengan hampir 60 kaisar dan putra, masih unggul dalam pertempuran kelompok. Mati. Saat berbicara, Kaisar Agung telah terbunuh, menunjuk ke cahaya ilahi, menghancurkan orang mati. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran, dia membiarkan jari itu menusuknya, tetapi tetap tidak bergerak. Engah. Darah suci emas menyembur keluar, dan alis Ye Chen ditusuk dengan jari, lubang darahnya sangat mencolok. Namun, saat darah suci disemprotkan, warnanya berubah, dari untaian emas menjadi hitam. Pada saat yang sama, penampilan Ye Chen juga berubah, rambut hitamnya seperti air terjun berubah menjadi merah, dan ada pola ilahi kuno yang perlahan ditarik di antara alisnya, dan matanya juga berubah menjadi hitam pekat, seperti dua mata hitam. Bersinar dengan cahaya iblis, dan iblis yang mengepul berguling di langit. Auranya mencapai puncaknya dalam sekejap, selokan darah di sekujur tubuhnya dan lubang darah di antara alisnya langsung pulih, dan darah, asal, dan akar daunnya juga berubah dalam proses sublimasi. Alam batas darah. Langit berbintang gempar. Episode 1998 pilih 30. Dengan ledakan, langit berbintang bergetar, ketiadaan tercipta, kilat dan guntur bergemuruh seperti guntur, dan cahaya peri yang terang terjalin dan menari bersama, menguraikan gambar kehancuran satu demi satu. Itu adalah sebuah penglihatan dari tubuh suci kuno yang membuka dunia batas darah. Itu benar, Ye Chen membuka dunia batas darah, dan karena kematian Jining Xuang, dia sangat marah dan sedih, dan menyentuh tabu. Tidak heran serangan dari hampir 60 kaisar prasejarah tidak membunuhnya. Kaisar Changlong merenung, hidup dan mati adalah nirwana, batas darah terbuka di langit, setetes darah sudah cukup untuk membuatnya membentuk kembali tubuh emas. Batas suksesi darah, ini yang kelima kalinya. Dong Huang Taixin bergumam pada dirinya sendiri, tampak kesurupan,
ketika Liu Ruyan meninggal, itu adalah pertama kalinya. Melawan Kaisar Iblis Surgawi, itu adalah yang kedua kalinya. Itu yang ketiga kalinya, Naihe menjembatani Cusuan, ini yang keempat kalinya, dan sekarang, bukankah ini yang kelima kalinya? Melihat ke langit, dialah yang paling sering membuka batas darah. Kali ini, itu akan menjadi sangat hidup, Kaisar Suzaku berbisik, jika dikatakan bahwa Kaisar Surga ditekan oleh Kaisar Alam Liar, tetapi jika Ye Chen ditambahkan, itu akan sangat berbeda. Ye Chen di saat ini tidak biasa keadaan Kaisar adalah tubuh suci kuno yang sunyi yang telah menembus batas penerus darah, dan hampir abadi. Itu bukan sesuatu yang dapat dijatuhkan oleh 3 atau 5 Kaisar prasejarah. Yang paling penting adalah kematian Jining Suang akan mengubah Ye Chen menjadi orang gila. Kaisar Xuanwu menarik napas dalam-dalam, tubuh suci kuno yang menjadi gila adalah yang paling menakutkan. Dia memiliki sesuatu dalam hatinya. Marah, aku tidak dapat menemukan pedang Zuxian, kemarahan yang mengerikan ini akan dilampiaskan pada putra Kaisar. Kata-kata Kaisar Harimau Putih sangat halus, kemarahan tubuh suci pasti akan menodai langit berbintang dengan darah. Mengapa Tuhan tidak mencintai kita? Kaisar. Hong Huang putranya mengertakkan gigi, matanya penuh keengganan, sebagai putra Kaisar, betapa mulia dan berdarah apa, tetapi dia belum membuka batas suksesi darah, tapi apa tentang Ye Chen? Itu telah dibuka 5 kali sebelum dan sesudah. Bagaimana mereka bisa seimbang di hati mereka, yang begitu tinggi di atas mereka? Dengan ini saja, Kaisar klan prasejarah mereka telah sepenuhnya dikalahkan. Bertarung, kalahkan reruntuhan. Semua keturunan surga berteriak kegirangan, dan mereka semua percaya tanpa syarat bahwa Ye Chen, tubuh suci kuno, memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan dan memenangkan putaran ini untuk surga dan 10.000 domain. Buka batas suksesi darah, dan bunuh kamu juga. Kaisar Hong Huang juga mendesis, masing-masing dengan wajah ganas, ada 30 kaisar, yang memasuki kehampaan, dan ingin membunuh Ye Chen bergandengan tangan. Ye Chen jatuh ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya yang kosong gelap gulita, wajahnya penuh perubahan, dan tidak ada emosi sama sekali. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin diam Ye Chen, semakin menakutkan dia. Adalah binatang prasejarah yang telah tidur untuk selamanya akan segera bangun. Eksekusi. Seorang kaisar prasejarah berambut darah, yang paling buang air kecil, saya tidak tahu apakah otaknya kebanjiran, atau dia ditendang oleh keledai. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, membiarkan jari itu menembus tubuh suci, dan dia juga membunuh kaisar, memelintir kepala kaisar dengan satu tangan, bahkan tubuh jiwa yang sebenarnya, dia juga merobek tubuh berdagingnya, memegangnya erat-erat di telapak tangannya, lalu menghancurkannya sampai mati. Mendesis. Adegan berdarah membuat para biksu dari surga dan kaisar surga terkesiap. Kekuatan tempur macam apa ini untuk membunuh kaisar dalam satu putaran, atau untuk membunuh kaisar secara langsung? Betapa mengerikannya ini. Hal yang paling menyedihkan adalah kaisar berambut darah bergegas dengan cepat, dan Ben ingin berpura-pura menjadi kekuatan, tapi kali ini bagus, dan jika dia gagal berpura-pura, dia dibunuh di tempat, dan bahkan jeritan pun terdengar. Disimpan banyak kaisar Dao dan metode abadi akan terkubur di langit berbintang sebelum dapat digunakan di masa depan. Langit kaget, Hong Huang kaget, dan Kaisar Hong Huang juga kaget, terutama 29 Kaisar Hong Huang yang bergegas ke Ye Chen, merobohkan satu kaisar, dan tidak berani terburu-buru terlalu cepat. Saat ini bukan waktunya untuk memamerkan kecepatan Anda. Jika Anda berlari cepat, Anda akan mati dengan cepat. Kaisar berambut darah adalah contoh berdarah. Bekerja sama untuk membunuh. 29 kaisar yang tersisa mendesis serempak, dan bergabung untuk membunuh tidak jauh dari Ye Chen, tidak berani terlalu dekat. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan cara keabadian kaisar yang tak tertandingi. Ye Chen melintasi ruang hampa, menghindari serangan itu, dan langsung membunuh seorang kaisar berpakaian ungu. Ekspresi kaisar berpakaian ungu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mundur, bukan karena dia tidak berdaya, tetapi karena dia terlalu takut pada Ye Chen. Tapi reaksinya masih terlalu lambat, hanya mundur selangkah, dan Ye Chen menebas dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, sombong dan berat, tajam dan tak tertandingi. Pemotongan tahu umumnya renyah dan rapi, dan gambarnya berdarah dan mengejutkan. Selamatkan aku. Roh primordial kaisar berambut ungu keluar dari tubuhnya, berteriak saat dia mundur, matanya penuh ketakutan, ditatap oleh Ye Chen. Rasanya seperti jatuh ke jurang yang dalam, begitu dingin hingga tidak ada suhu sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Dia melarikan diri dan meminta bantuan, tetapi tidak ada gunanya, hanya keadaan roh primordial yang tersisa,
bagaimana dia bisa melewati Ye Chen dengan cepat. Setelah melarikan diri hanya 3 atau 5 kaki, Ye Chen tiba, merentangkan tangannya, dan merobek primordialnya. Semangat terpisah. Putra kaisar lain dipenggal, dan semua orang ketakutan saat melihatnya. Karena alasan ini, Ye Chen juga menderita luka berat, dan dipukul oleh 28 kaisar satu demi satu. Tubuh sucinya yang mendominasi berlumuran darah, dan darah hitam pekat terciprat ke seluruh lautan yang kacau, dan dia hampir meledak di tempat. Tapi dia hampir abadi, tulang suci yang patah dipulihkan seketika. Darah suci yang memancar seketika dibalik. Tubuh suci yang meledak juga dibentuk kembali dalam sekejap, dan tidak ada lagi bekas luka di tubuhnya. Wajah para kaisar dari kehancuran besar berubah. Kecepatan yang mengerikan seperti itu mengejutkan. Dibandingkan dengan Ye Chen, ketahanan mereka tidak ada artinya. Semuanya karena status batas penerus darah terlalu mendominasi. Segel dia. Seorang kaisar berambut biru mendesis, dan pertama-tama mencubit formula segel. Jika Ye Chen tidak bisa dibunuh, maka segel dia. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa metode ini memang mudah. Seperti dia, kaisar prasejarah lainnya yang mengepung dan membunuh Ye Chen memindahkan hukum terlarang tanpa urutan tertentu. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa lebih cepat dari Ye Chen. Begitu mereka membentuk segel, Ye Chen menghilang, tubuhnya seperti cahaya redup, dan dia secepat bayangan. Dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kaisar berambut biru. Engah. Sebelum kaisar berambut biru dapat bereaksi, Ye Chen membuat lubang berdarah di kepalanya dengan satu jari, menembus lautan dewa, melukai roh primordialnya dengan parah, dan hampir membunuh kaisar berambut biru dalam sekejap. Mati. Kaisar berambut biru meraung, tubuhnya bergetar, dan pisau ajaib keluar dari tubuhnya. Engah. Kepala Ye Chen terpenggal, dan darah hitam legam menyembur dari lehernya seperti air mancur. Namun, tanpa kepalanya, dia masih berdiri tegak, dan dia memasukkan telapak tangannya ke dalam tubuh kaisar berambut biru, meraih tubuh aslinya dari roh primordialnya, dan menariknya keluar lagi, mencabik-cabiknya di tempat. Mendominasi. Ye Chen membunuh 3 kaisar besar berturut-turut, membuat Xia Mingjue, dan tidak bisa menahan tepuk tangan. Ayo, lanjutkan. Teriak Xiao Chen nyaring, mengayunkan Zhan Wangji, dan membunuh kaisar Hong Huang. Semua kaisar dan putra surga juga bergerak, masing-masing menemukan target pertempuran, dan memainkan cara keabadian kaisar yang tak tertandingi. Karena ada 30 kaisar besar yang mengepung dan membunuh Ye Chen, jumlah kaisar besar di lautan kekacauan turun tajam menjadi 20, dan tekanan mereka turun tajam. Barisan 1v4 sebelumnya kini menjadi 1 lawan 2, bahkan 1 lawan 1, setidaknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, strateginya telah berubah, dan mereka tidak lagi bertarung dengan sembrono, tetapi menunda waktu, menahan 20 atau lebih kaisar besar di bawah, mencegah mereka membunuh ketiadaan dan berpartisipasi dalam pengepungan Ye Chen. Bunuh. Kaisar prasejarah meraung, meskipun ada lebih dari 20 yang tersisa, mereka sangat ganas, dan mereka semua ingin membunuh kaisar surga dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian pergi untuk mengepung dan membunuh Ye Chen bersama. Huru hara dimulai lagi, dan lautan Dou yang kacau bergolak, mengguncang langit berbintang. Darah kaisar menodai lautan yang kacau menjadi merah dan memenuhi langit berbintang. Adegan itu sangat tragis sehingga orang tidak tahan untuk melihat langsung ke dia. Pertarungan di bawah sengit, dan pertarungan di atas bahkan lebih sengit. Sebanyak 27 kaisar prasejarah, berdiri di seluruh alun-alun, melemparkan jalan keabadian kaisar terlepas dari biayanya, ingin mengalahkan Ye Chen menjadi abu, batas suksesi darah hampir abadi, tetapi tidak sepenuhnya abadi, mereka bukan tanpa peluang, 27 berbanding 1, tidak boleh kalah. Lihatlah Ye Chen lagi, seperti hantu, sulit untuk melihat wujud aslinya, di seluruh Xingyu, setiap kali dia muncul, ada kaisar yang berdarah, dan dalam 1/4 jam, 3 kaisar lagi terbunuh satu demi satu. Episode 1999 Ironi Besar. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang luas, bahkan medan bintang, bergemuruh, seperti runtuhnya hari kiamat. Di lautan yang kacau, lebih dari selusin kaisar surga berperang melawan lebih dari 20 kaisar alam liar. Kekosongan halus di atas laut kekacauan masih bertempur, dan masih ada lebih dari 20 kaisar besar dalam formasi besar, tetapi mereka mengepung Ye Chen sendirian, dan terlebih lagi, kaisar sering dipenggal. Itu membuat tanganku gatal. Di luar, kaisar kera kecil sedang menggaruk kepalanya, membenci dirinya sendiri karena kurangnya kekuatan tempurnya, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat putra kaisar, jadi dia hanya bisa menonton dengan penuh semangat, darahnya mendidih. Lao Qi mendominasi.
Dibandingkan dengan dia, Kui Niu jauh lebih optimis. Dia melolong keras dengan suara bantengnya yang kasar, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia bersorak untuk Ye Chen dari luar. Tubuh suci mendominasi. Para junior surga mendesis seperti gelombang laut, setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang terakhir, terlalu banyak orang melolong dan memuntahkan darah, tetapi suara mereka terus berlanjut, mengguncang telinga para tetua. Dengan tingkat kekuatan tempur ini, jika kamu tidak memiliki 50 kaisar, kamu tidak dapat mengalahkan Ye Chen, kata Qi Yangzi sambil memasukkan kapas ke telinganya, dan telinganya yang setingkat kaisar juga berdengung. Jadi bagaimana jika kamu menang? Ibu peri Yao Qi bergumam dan menghela nafas, ekspresinya sedih, dan dia sangat sedih atas kematian Jining Suang. Meskipun Jining Suang bukan lagi Dewi Yao Qi, dia melihatnya tumbuh dewasa. Kirim orang untuk mengirim orang berambut hitam. Tidak ada lagi rasa sakit di dunia selain ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Ye Fan ketika dia kembali ke Dacu. Dong Huang Taixin juga berbisik pelan. Dia baru berusia 2 atau 3 tahun dan menjadi anak yatim. Santo pelindung, dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan istri Ye Chen. Engah. Di tengah diskusi, ada tubuh berdarah jatuh dari ketiadaan, dan sebelum jatuh, itu diledakkan menjadi abu, dan kaisar lain dimakamkan, dan Ye Chen menembus tubuh itu dan membunuh Yuan Shen dengan satu pukulan. Sejauh ini, 7 kaisar prasejarah telah dimakamkan di tangan Ye Chen. Wajah pria kuat prasejarah itu sedikit terdistorsi, matanya merah darah, menunjukkan cahaya tirani. Itu adalah Ekaristi lagi, dan itu adalah Ye Chen lagi, yang memecahkan situasi yang seharusnya dimenangkan oleh Hong Huang. Para kaisar dipenggal satu demi satu, dan penerus darah membatasi batas, yang mengubah gelombang pertempuran dan membuat Hong korban Huang sangat tragis. Membunuh, membunuh, membunuh. Ada lebih dari satu Great Desolate Zundi yang meraung di dalam hatinya, matanya akan meledak, ingin membuat Ye Chen kram. Sayang sekali para biarawan surga tidak memberi mereka kesempatan. Sebelumnya, orang-orang primordial dan kuat yang mengepung Laut Chaos, tetapi pada saat ini, mereka dikelilingi oleh para biksu dari seluruh dunia. Sosok-sosok seperti air pasang berkumpul di lantai dalam, luar, dan ketiga Laut Chaos untuk membentuk tembok tinggi untuk Ye Chen. Untuk putra kaisar surgawi, gunung berbentuk manusia dibangun. Pada saat yang sama, ke arah benua Xuan Huang, senjata kaisar berdengung, dan lapisan kekuatan kaisar yang ekstrim menyebar di sini, menggabungkan suara surgawi kaisar, yang bertujuan untuk memperingatkan prasejarah, generasi muda menang, generasi tua menghindari. Ironi besar. Belum lama ini, Hong Huang membuat 5 area terlarang utama diperlakukan sama, tetapi tidak lama kemudian, mereka menjadi yang tertinggal. Untuk membuka pintu belakang, jangan terlalu dipikirkan. Engah. Hanya dalam beberapa menit, ada darah di kehampaan, dan salah satu kaisar dicabik-cabik di tempat oleh Ye Chen, dan jiwa yang lain dimusnahkan oleh Ye Chen, dan kaisar dimakamkan. Waktu membeku selamanya. Ada 9 kaisar yang telah dipenggal oleh Ye Chen, ada 9 kaisar, dan lebih dari 30 kaisar telah dikepung dan dibunuh, dan mereka dapat mengalahkan 9 kaisar, rekornya tidak tertandingi di antara rekan-rekannya. Keluar dengan cepat. Orang-orang kuat prasejarah tidak tahan lagi, dan mereka semua mendesis dengan keras. Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka dapat memanggil kaisar untuk keluar. Itu sembrono untuk bertarung dengan sembrono meskipun mereka tahu bahwa lawan tidak akan mati atau terluka. Jika kamu terus bertarung, kamu akan benar-benar musnah. Yang harus mereka lakukan adalah membawa kaisar pergi secepat mungkin, sehingga mereka bisa menanganinya nanti. Namun, kaisar prasejarah tidak mendengarkan panggilan mereka, masing-masing tampak seperti anjing gila, dan masing-masing bermata merah, dengan postur yang tidak akan selesai sampai Ye Chen terbunuh. Kemarahan telah membutakan kebijaksanaan mereka, mengetahui bahwa mereka tidak terkalahkan, tetapi masih berjuang mati-matian. Karena kegilaan mereka, Ye Chen, yang berada dalam kondisi batas pewarisan darah, juga berdarah sepanjang waktu, berkali-kali tubuh suci diledakkan, hanya menyisakan setetes darah, dan tubuh emas itu dibangun kembali. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, seperti boneka yang dingin, hanya mengetahui tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Melihat langit dari kejauhan, sosoknya, di antara kaisar prasejarah, suram dan kurus, tetapi juga cerah dan mempesona energi emas dan darah menari dengan darah dan setan, tubuh suci yang mendominasi, tulang baja dan besi, dan aliran kekuatan misterius yang stabil, mengisi seluruh tubuh, membakar seperti api, membuatnya abadi dan tidak dapat dipadamkan. Dia adalah kombinasi dari dewa iblis dan dewa perang,
memandang dunia dan menghadap ke hutan belantara. Batas Sueji adalah ibu kotanya yang kuat, dia dapat maju untuk mengeraskan baja, dan mundur untuk melarikan diri. Jika dia diberi cukup waktu, dia dapat membunuh kaisar prasejarah satu per satu. Ini adalah kepercayaan dirinya yang kuat. Dia juga pengikut darah, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dari Jining Suang. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Jining Suang lebih rendah dari Ye Chen, tetapi karena Jining Suang dalam keadaan gila sebelumnya, dan dia tidak tahu cara beradaptasi, apalagi cara menggunakan Blood Follower untuk bermain yang ekstrim, ini kekurangannya. Tapi Ye Chen berbeda, saat ini dia sangat sadar, dengan banyak teknik abadi, terkoordinasi dengan sempurna, tahu bagaimana maju dan mundur, tahu kapan harus membuat pengetahuan, dan tahu kapan harus melarikan diri untuk sementara. Dia diam, tetapi di dalam hatinya, dia mengaum, dengan marah memarahi langit, dan dengan marah memarahi Zhu Xianjian. Dia tidak bisa jatuh, dia harus membunuh, dia harus berjalan melawan langit dengan darah dan tulangnya, sampai dia mencapai puncak Tao, dan kemudian dia membunuh sampai akhir ketiadaan, membantai langit yang kejam, sehingga jiwa Zhu Xianjian dapat dikubur di seluruh dunia. Saya ingin menggunakan takdir yang penuh kebencian itu untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa tak berdosa yang mati sia-sia. Membunuh. Untuk pertama kalinya, dia berbicara, dan raungan datang dari jiwanya, penuh amarah, kesedihan dan keengganan. Dengan raungan ini, langit berbintang bergetar, dan beberapa bintang mati di dekatnya juga meledak. Membunuh. Seorang kaisar prasejarah juga meraung, dan cara keabadian seorang kaisar mendominasi dunia, menusuk kepala Ye Chen. Membunuh. 20 kaisar mendesis dan berteriak, dan hanya butuh beberapa saat sebelum dan sesudah, dan 20 jenis jalan keabadian kaisar muncul bersamaan, atau bayangan pedang, atau cahaya pedang, atau cetakan telapak tangan, atau cahaya peri, yang meledakkan suci Ye Chen. Roh tubuh, tulang suci yang bersinar, diwarnai dengan darah suci yang hitam pekat, dan dipenuhi dengan alam semesta yang luas dan langit berbintang. Segel. Melihat bahwa Ye Chen diledakkan, 20 kaisar membentuk segel mereka satu demi satu, dan formasi kekaisaran kuno terbentuk. Pola formasi kekaisaran yang rumit dan misterius memenuhi langit berbintang, dan prestise kekaisaran yang ekstrim menyebar. Tapi mereka masih meremehkan batas suksesi darah. Darah suci di seluruh langit berkumpul sebanyak mungkin dan membentuk kembali tubuh suci Ye Chen sebelum lingkaran sihir kaisar pulih. Dia melarikan diri, menutupi langit dengan telapak tangannya, seberat gunung, dan menamparkan seorang kaisar ke dalam darah Ni, bahkan tubuh aslinya, berubah menjadi awan berwarna darah di bawah telapak tangan ini. 30 putra kaisar, 10 di antaranya telah dihancurkan sejauh ini. Ye Chen, tubuh suci kuno, tidak hanya menjadi orang kaisar yang kejam, tetapi juga dewa pembunuhan anak-anak kaisar, dari tingkat pangeran, ke tingkat setengah kaisar dan tingkat kaisar agung, mana yang belum pernah disembelih. Membunuh. Meski begitu, kaisar prasejarah akan terus menjadi pelayannya dan kehilangan nyawanya, tetapi semua hukum terlarang yang menuntut kekuatan tempur akan dibuka sepenuhnya, dan mereka tiba-tiba akan menjadi iblis, menelan alam semesta yang luas, dan menekan 8 hutan belantara. Mereka semua akan menjadi orang gila, mata Grimson berwarna merah cerah seperti darah, dan wajahnya sangat ganas hingga terdistorsi. Mereka kuat, dan Ye Chen lebih kuat. Dalam keadaan batas Sueji, dia membuka tubuh yang mendominasi, membuka dunia yang kacau, dan membentuk susunan di tubuh dengan kata, Dun Jie Tian. Banyak metode penguatan dan terlarang dibuka satu demi satu. Pertarungan menjadi sangat sengit, darah tumpah dari Ekaristi, begitu pula putra kaisar, benar-benar menjadi gila. Engah. Di lautan kekacauan, seseorang dari kaisar surga terluka parah, mereka adalah dewi dari klan kuno, dan tubuh abadi mereka terancam dikuburkan. Dia adalah yang terlemah di antara banyak kaisar. Karena pedang Zuxian, dia telah membuka seluruh dewa dan memiliki kekuatan untuk menyamai baja keras kaisar, tetapi kekuatan tempurnya masih kalah. Dia bisa bertahan sampai sekarang. Jarang, dia tidak bisa bertarung lagi, dan jika dia bertarung lagi, dia akan disambut kematian. Nenek tidak bermain lagi. Dewi ras kuno memarahi dengan dingin, dan dengan satu langkah, dia melarikan diri dari lautan kekacauan. Kemana harus pergi? Seorang kaisar prasejarah mendengus dingin, dan mengikutinya keluar. Dewi suku kuno meliriknya, dan melarikan diri ke kedalaman langit berbintang. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung lagi, dia masih memiliki nilai untuk bertahan hidup, dan itu untuk memancing keluar kaisar prasejarah, yang merupakan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia dan kaisar prasejarah menghilang ke langit berbintang satu demi satu. Dapat dilihat bahwa banyak keturunan dari surga mengikuti,
dan di antara mereka ada juga orang-orang kuat yang tersembunyi dari dunia, berharap dapat membantu Dewi Ras kuno, tetapi jika tidak bisa, mereka akan bertarung dalam kelompok, bagaimanapun, ada banyak orang. Episode 2000 Jangan percaya pada kejahatan. Dewi klan kuno melarikan diri, dan tidak lama setelah dia pergi, kaisar surga lainnya melarikan diri dari lautan kekacauan. Melihat sekeliling, itu adalah Sun Moon God Sanzian, yang melawan dua kaisar satu per satu. Dia bertarung dengan sengit. Armor emas ungu yang dia kenakan bobrok, berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya penuh darah. Tempat ini terlalu kecil, ada sesuatu untuk dilawan. Zian melarikan diri dari lautan kekacauan tanpa berbalik dan berteriak. Dengan kelincahan Suanao, dia memimpin kedua kaisar berjalan-jalan di kedalaman bintang langit. Dengan suaranya, dua kaisar prasejarah bertarung bersama, menyapu aura prasejarah, dan roh jahat itu berguling. Itu benar. Zian tersenyum, berbalik dan lari. Mereka bertiga saling mengejar dan membunuh, seperti tiga lampu peri, melintasi langit berbintang. Setelah itu, Song Yu, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, juga melarikan diri ke langit berbintang, dan pertempuran itu sangat sengit. Namun, pertempuran ini telah sangat merusak reputasi Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dan keluarga kerajaan dari dinasti Zhou Timur. Dinasti Zhou Agung Dizi, jika satu lawan satu, kamu bisa membuat Dizi menangis. Mengingat keganasannya, Kaisar Hong Huang juga merawatnya secara khusus. Satu demi satu, dua dari mereka mengejar dan membunuh mereka. Mereka berdua adalah orang yang tidak percaya, jadi mereka memutuskan bahwa Song Yu tidak akan selesai jika dia tidak melakukannya. Jangan bunuh Song Yu. Ayo pergi. Mu Yang, Kaisar Surga, dan Li Fengqiu, Kaisar Tiankui, pergi tanpa urutan tertentu. Mereka tidak membutuhkan mereka untuk menelepon, tetapi Kaisar Hong Huang mengusir mereka, mengertakkan gigi. Siapapun yang tidak pergi akan menjadi cucunya, teriak Ziyu, Kaisar Wuji, dan kemudian melarikan diri dari lautan kekacauan. Dengan suara ini, para tetua surga ingin tertawa, dan mereka melarikan diri. Alasan ini, tiba-tiba ditemukan ini sangat mewah dan mewah, semuanya dikatakan, aneh jika mereka tidak mengejar Anda. Yang prasejarah semuanya mati otak. Putra Kaisar Yukong Jiuliu dan Putra Kaisar King Feng Yu, dominasi Ye Dun bocor, dan mereka tidak lupa mengutuk pada akhirnya, memprovokasi keempat kaisar untuk mengejar dan membunuh mereka secara terpisah. Idiot, sekelompok idiot. Ming Jue mengutuk, dan dia dan Xiao Chen masih berteman baik. Awalnya, dua kaisar masa lalu mengusirnya, tetapi karena teriakannya, dua kaisar masa lalu keluar, bukan untuk hal lain, hanya untuk merobek mulutnya yang najis. Orang beradab, jangan dimarahi. Hong Huang Qilin Jiu Chen berjalan dengan santai. Ada begitu banyak kaisar di surga, kecuali Ye Chen dan Jining Suang yang sudah mati, dia adalah yang terkuat, satu-satunya binatang dewa di dunia, yang melarikan diri berulang kali. Mereka semua berjalan menyamping, memprovokasi pengejaran dua kaisar prasejarah. Tetapi ketika Tianzi pergi, tidak ada gerakan besar, seorang kaisar prasejarah mengejarnya dengan putus asa, dia tampak agak menakutkan, setelah dia pergi untuk waktu yang lama, generasi muda tidak melihat siapa dia. Yang paling mendominasi adalah putra Kaisar Xuanyuan, Wu Qing. Dia tidak melarikan diri, tetapi mengejar dan membunuh seorang kaisar prasejarah. Putra kaisar prasejarah itu masih bisa bergegas kembali dan menghancurkan yang lain. Ayo pergi. Chen Yi, Xiao Lu, Tian Shuo, dan Bai Zi adalah yang terakhir melarikan diri dari Laut Chaos. Sepasang saudara yang baik, sepasang suami istri, bergegas ke kedua sisi, dan kaisar yang tersisa dunia prasejarah juga bergegas ke dua sisi. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mereka dibagi menjadi dua kelompok, mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, atau mereka akan mati tanpa henti. Karena pelarian putra kaisar, lautan kekacauan terdiam dalam sekejap. Para tetua surga semuanya menunjukkan ekspresi yang bermakna, putra-putra kaisar surga sedang memainkan rutinitas. Memang mereka sedang mempermainkan, dan jika mereka bertarung lagi pasti akan musnah, lebih baik memancing Kaisar Hong Huang keluar. Langit berbintang sangat luas dan tak terbatas, jadi itu tergantung kaki dan kaki siapa yang cepat. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak akan bertarung denganmu. Jika kamu punya nyali, kamu akan menyusulku. Fakta telah membuktikan bahwa rutinitas Kaisar Surga benar-benar licin. Lebih dari 20 kaisar alam liar digiring satu persatu, untuk mencegah mereka membuat masalah bagi Ye Chen. Tahukah Anda, Ye Chen adalah yang utama memaksa saat ini hanya menunjuk dia untuk membunuh orang. Tidak bisa diganggu. Tidak ada perang di lautan yang kacau, dan masih ada pertempuran di atas ketiadaan.
20 putra Kaisar Purba semuanya melanggar hukum terlarang, berjuang sampai gila, dan berjuang untuk tubuh suci kuno. Ye Chen ada di langit, terbuka lebar dan dekat, sendirian melawan 20 kaisar, tanpa kehilangan angin, hampir dalam keadaan keabadian, biarkan dia menyia-nyiakan, dan bertarung sampai gila, bermandikan darah kaisar, seperti raja yang tak tertandingi. Dewa Iblis menelan segalanya dengan amarah, dan bahkan meledak ketika dia menabrak langit berbintang. Para biarawan surga tergerak, dan para tetua juga bersemangat. Kekuatan tubuh suci benar-benar menghancurkan orang-orang prasejarah. Mati, kenapa kamu tidak mati? Raungan Kaisar Hong Huang sedikit sedih, mata merahnya meneteskan darah, semua orang menjadi gila, dan dia ingin bunuh diri. Ye Chen sepertinya tidak bisa dikalahkan sampai mati, diledakkan di langit berbintang berulang kali, tetapi membentuk kembali tubuh emas itu berulang kali. Kembali dengan cepat. Orang kuat di alam liar berteriak dengan keras. Terlihat bahwa kaisar di alam liar semuanya dirasuki setan, dan kebijaksanaan mereka dibutakan. Mereka hanya tahu cara membunuh dan lupa untuk bangun. Ini bukan pertanda baik. Akan dikalahkan oleh Ye Chen satu persatu, lalu dibantai satu persatu. Bunuh. Akan lebih baik jika orang kuat itu tidak memanggil, tetapi putra kaisar menjadi lebih gila ketika mereka memanggil. Putra kaisar gila, dan tubuh suci juga gila, bedanya yang satu akan menunjukkan kegilaannya, dan yang lain akan menyembunyikan kegilaannya di dalam hatinya. Sekelompok orang gila akan berjuang mati-matian sampai akhir zaman. Engah. Selama pertempuran, Ye Chen berdarah, dan separuh tubuhnya meledak. Dengan cara yang sama, seorang kaisar membayar harganya dengan darah, kepalanya meledak, dan tubuh asli dari roh primordial yang keluar dari tubuhnya, bukannya melarikan diri, bergegas menuju Ye Chen, roh primordial itu terbakar dan meluas dengan cepat. Kecepatan. Terlihat di matanya yang berwarna darah, selain tirani, ada kegilaan, dan seringnya lebih menakutkan dari roh jahat. Dia memang gila, dan dia tidak punya rencana untuk melarikan diri. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri, jadi sangat melukai Ye Chen. Ledakan. Dengan keras, roh primordial kaisar meledak menjadi abu, dan kekuatan ajaib yang meledak sendiri semuanya mengarah ke Ye Chen. Bahkan tubuh suci yang mendominasi juga meledak menjadi darah, yang sangat indah. Dalam sekejap, darah suci berkumpul untuk membiakkan daging dan tulang, dan Ye Chen membentuk kembali wujud manusianya lagi. Jangan beri dia kesempatan. Ke-19 kaisar meraung, dan mereka mengepung Ye Chen dari segala arah, apakah itu senjata magis atau senjata ajaib, atau sihir peri dan seni rahasia, menutupi dunia dan menekan Ye Chen, ingin untuk memukulnya menjadi abu. Engah. Ye Chen, yang tidak memadatkan tubuh fisiknya, diledakkan di tempat. Tapi darah terus membatasi batas, hampir abadi, dan darah yang terhembus berkumpul kembali. Ayo lagi. Kaisar Hong Huang meraung, dan gelombang serangan kedua terdengar seperti suara. Namun, setelah menderita kerugian sekali, Ye Chen tidak akan pernah tertipu lagi. Sebelum serangan langit datang kepadanya, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi pedang dao di tangannya, dan memotong seorang kaisar. Dengan satu pedang, bunuh. Kaisar berteriak, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan membunuhnya seketika. Hancurkan. Ye Chen membanting kata itu dengan nyaring, seolah-olah para dewa telah mengucapkan sebuah kalimat, dia mengaktifkan kuali kekacauan, dan hanya dengan satu pukulan, tubuh kaisar hancur, dan roh primordial tidak dapat lepas dari kepunahan. Mati. Seorang kaisar berambut darah bunuh diri di belakangnya, dan mengorbankan rantai besi yang dibentuk oleh hukum, yang merupakan rantai pengunci jiwa, yang mengikat jiwa Ye Chen dan melahap jiwa Ye Chen dengan gila. Pada saat yang sama, kaisar lain datang melintasi langit, pedang roh primordial keluar dari lautan dewa, dan roh primordial Ye Chen terbelah, dan 7 atau 8 kaisar berkumpul, mengepung roh primordial Ye Chen, dan dengan marah menebas Ye Chen dengan pedang dewa. Roh primordial Ye Chen terpotong-potong, runtuh sedikit demi sedikit. Serangan ini merusak, dan kaisar manapun tidak akan bisa lolos dari hukuman. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen bukan seorang kaisar biasa, dia adalah tubuh suci kuno yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, membuka batas suksesi darah, hampir abadi, selama jiwa tidak dihancurkan, itu dapat dipulihkan. Itu saja, di bawah serangan Jimmy, roh primordialnya secara paksa disembuhkan lagi. Itu belum mati. Mata orang kuat prasejarah menonjol, dan dia akan menjatuhkan Ye Chen menjadi abu, tetapi dia membentuknya menjadi tubuh daging lagi. Hegemoni batas penerus darah membuat mereka ngeri. Break. Mengikuti teriakan dingin Ye Chen, dia memutuskan rantai kunci jiwa, dan dalam keadaan roh primordial, dia menamparkan kaisar berambut darah untuk menyemburkan darah dengan satu telapak tangan,
dan kemudian meratakan dunia dengan pedangnya, memotong kembali pengepungan kaisar yang membunuhnya, dalam sekejap, mengumpulkan tubuh suci untuk melindungi tubuh asli dari roh primordial. Aku tidak percaya. Desis kaisar berambut darah mengguncang bintang-bintang, hatinya hancur karena amarah, bahkan rantai kunci jiwa yang dibentuk oleh hukum pun putus, dan dia dapat pulih di langit bahkan setelahnya. Dihancurkan berkali-kali darah berdarah terus membatasi batas, yang mengubah seluruh situasi pertempuran, yang membuatnya tidak mau. Ketika Ye Chen tiba, dia langsung membunuhnya, karena rantai kunci jiwa kaisar berambut darah memang terlalu menakutkan. Bunuh. Kaisar berambut darah melupakan rasa takutnya, menyerang secara langsung, dan melepaskan lengan Ye Chen dengan pedang. Ye Chen bahkan lebih mendominasi, merentangkan tangannya, mencabik-cabiknya, dan mengeluarkan roh primordialnya. Dia meremasnya dengan erat di tangannya, dan Tao yang dingin di telapak tangannya berevolusi, dan memusnahkan roh primordial kaisar yang berdarah. Sejauh ini, dia belum menyerang lagi, dengan darah meluap dari mulutnya, berdiri di langit berbintang seperti sebuah monumen. 18 kaisar hutan belantara yang tersisa berbaris dalam 4 arah, masing-masing terhuyung-huyung, dan mereka bahkan tidak bisa diam, darah para kaisar mengalir dari seluruh tubuh. Sampai saat ini, pikiran mereka semua runtuh. Yang disebut kesombongan telah menjadi lelucon paling lucu di dunia. 30 kaisar dikepung, dan 12 dipenggal berturut-turut. Ekaristi yang mengikuti batas menghancurkan iman kehidupan. Ini harus menjadi akhir dari tidak percaya pada kejahatan. Mereka pikir mereka bisa membunuh Ye Chen dengan mengalahkan Ye Chen dalam kelompok, tetapi mereka mengabaikan kengerian batas suksesi darah dari awal sampai akhir. Mereka tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang mereka mempercayainya. 12 kaisar, rekor ini. Dibandingkan dengan Hong Huang, para biksu dari semua surga menyeringai. Fakta membuktikan bahwa tubuh suci tidak boleh dipusingkan, dan tubuh suci yang telah membuka batas warisan darah bukanlah lelucon orang kejam yang membantai lebih dari satu kaisar memiliki mood bertarung yang tak tertandingi. Kaisar, mundur. Pusat kekuatan prasejarah memanggil lagi, memohon dengan sekuat tenaga. Kali ini, kaisar prasejarah semuanya jujur, mendapatkan kembali ketenangan mereka, menerima kenyataan kejam, dan percaya bahwa mereka dikalahkan oleh Ye Chen. Pertempuran ini tidak bisa lagi diperangi, dan mereka tidak berdaya untuk melawannya. Mereka sangat marah dan berdarah, mereka semua diseret ke keadaan setengah mati, dan terus bertarung, tidak ada dari mereka yang bisa keluar dari lautan yang kacau, dan mereka semua akan menjadi jiwa yang mati di bawah tangan Ye Chen. Namun, saat para kaisar melarikan diri dari lautan kekacauan, langit berbintang yang tenang tiba-tiba bergetar. Kemudian, ada pemandangan badai, kilat dan guntur, dan banyak penglihatan misterius terwujud satu demi satu, menguraikan gambaran kehancuran dunia, dan samar-samar, sebidang tanah liar dan magis dapat dilihat. Para pembudidaya surga mengerutkan kening, begitu pula yang kuat dan prasejarah. Hanya Ye Chen yang menoleh sedikit dan melihat ke satu sisi. Di sana, helai darah berkumpul dengan kecepatan sangat tinggi, membentuk genangan daging dan darah. Daging dan darah menggeliat, perlahan membentuk bentuk manusia. Orang itu, lihat lebih dekat, bukankah kaisar berambut darah yang dipenggal oleh Ye Chen tadi? Bentuknya sangat berbeda dari sebelumnya, rambut darah yang terurai menjadi lebih merah, garis di antara alis terukir, darah yang mengalir di tubuh berubah menjadi hitam, dan mata perak cerah juga berubah menjadi hitam pekat, seperti dua lubang hitam, dan terlebih lagi roh jahat mengelilinginya, menjadikannya seperti dewa iblis. Batas suksesi darah lagi. Tidak hanya para biarawan dari surga, tetapi juga orang-orang kuat dari dunia prasejarah menatap lurus.